Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Fafillah rahimakumullah, Bapak Ibu kaum muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Nurul Falah, Majasem Barat, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menciptakan panas, hujan. Itu adalah ketentuan Allah yang harus kita terima. Jadi kalau hujan kita merasa dingin, itu artinya kita normal, sehat. Kenapa? Karena sifatnya hujan itu ya dingin. Ketika panas terik matahari kita terasa gerah, panas. Itu juga wajar. Kenapa? Karena itulah sifatnya matahari. Hawa panas mengakibatkan kita sumuk. Yang tidak wajar itu adalah ketika kedua hal ini bercampur, panas dingin, nah, itu meriang pasti. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau di ruangan ini kita terasa dingin, AC nyala, ini kita normal. Dan iman seseorang itu akan sangat diuji oleh Allah ketika dia menerima sesuatu dan bagaimana sikap orang ini terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Dari lisan saja akan ketahuan tuh, tingkat keimanan seseorang. Coba kalau orang beriman itu diberikan panas oleh Allah, dia akan bersyukur dengan panas. Diberikan hujan oleh Allah, akan bersyukur dengan hujan. Sekalipun dari malam, pagi, siang, sore, malam, hujan terus. Karena memang sudah waktunya untuk turun hujan. Banyak yang memaki-maki itu hujan, banyak yang memaki-maki panas. Itu sudah ketahuan. Lisan-lisan yang beriman dan lisan yang kurang iman itu ketika dihadapkan pada satu masalah, apa yang dia ucapkan sangat akan terlihat kualitas keimanan seseorang ketika dihadapkan pada satu masalah. Maka Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apapun yang sekarang Allah takdirkan pada diri kita, ini pasti yang terbaik menurut Allah. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kita mendapatkan kebaikan hari ini, mungkin itu karena kebaikan kita yang di masa lalu. Dan ketika kita mendapat kejelekan pada hari ini, kemungkinan itu juga kejelekan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Maka jangan pernah maki keadaan, karena semuanya adalah ketentuan dari Allah. Introspeksi saja kalau kita mendapatkan satu musibah. Salawat salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, kita semua umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita termasuk orang-orang yang insyaallah akan mendapatkan syafaatnya. Itu tertulis Ahad ya. Harusnya apa? Berarti harinya salah, tanggalnya benar. Editnya yang salah ya, maaf. Jadi alhamdulillah malam ini kita akan bahas, mari kita makmurkan masjid. Sebelum, ketika, setelah Ramadan. Ini sudah masuk bulan Sya'ban. Ya, setelah Sya'ban Ramadan. Ini sudah di hari keempat kita masuk di bulan Sya'ban. Adapun nanti perbedaan memasuki bulan Ramadan itu menjadi sesuatu yang sangat biasa. Ya, tinggal bagaimana tadi kita menyikapi setiap permasalahan, apalagi yang terkait dengan urusan-urusan ibadah. Ya. Baik.
Kenapa kita sampaikan hal ini? Kita perlu memakmurkan masjid karena kadang masjid itu makmurnya ketika Ramadannya saja. Sebelum Ramadan biasa dimakmurkan dengan dicat, dengan ini dan sebagainya. Ketika Ramadan, kelihatan tuh makmurnya, ada yang tadarus, ada yang tarawih, ada yang wah luar biasa kan di awal. Kemudian sampai akhir. Setelah Ramadan itu biasanya kembali lagi tuh. Harusnya memakmurkan Ramadan itu tidak terkait dengan waktu. Memakmurkan masjid itu tidak terkait dengan waktu. Kapan saja pun kita punya kewajiban untuk memakmurkan masjid. Tapi ini memang saya masukkan dalam kurung tadi ya, sebelum ketika setelah Ramadan. Kalau Syaban itu kan berarti sebelum. Nanti ketika Ramadan, ketika Syawal, setelah. Harusnya gimana? Sebelum itu semangat, ketika itu ujian, setelahnya adalah realisasinya gitu loh. Dari setiap apa yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan. Harusnya Syawal itu artinya meningkat. Itu kalau Ramadan sholat syoknya bisa penuh, Syawal itu bukan penuh, melebar gitu loh. Harusnya begitu. Tapi kadang tidak juga ya. Gak apa-apa, yang penting kita mencoba untuk bagaimana memakmurkan masjid, terutama ya masjid yang kita gunakan untuk sholat, yaitu Masjid Nurul Falah. Ya. Baik, kita ketahui dulu bahwa masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjidnya. Jadi tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah tempat yang digunakan untuk ruku dan sujud, yaitu masjid. Sekalipun rumah kita mungkin lebih bagus daripada masjid, ya. Tapi tetap yang dicintai oleh Allah adalah masjid. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Saya paling senang belanja nih. Hati-hati. Ibu-ibu suka belanja. Makanya nanti kalau masuk pasar ada doanya supaya kita tidak termasuk bagian dari orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kita juga butuh ke pasar. Nah, ke pasar itu kita mau apa? Ada syariahnya, ya. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu tidak memperkenankan seorang pedagang yang belum mengetahui syariah berdagang. Mereka diminta untuk belajar dulu syariah berdagang supaya tidak salah. Nah, itu zamannya Umar. Kalau sekarang ada yang tahu, ada yang tidak tahu juga kan. Nah, dan banyaknya malah tidak tahu. Makanya Bapak Ibu sekalian, masjid ini adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Siapa yang ingin dicintai oleh Allah, maka cintailah masjid. Mencintai masjid yaitu dengan cara memakmurkan masjid. Baik, bagaimana sikap kita terhadap masjid? Dalam surah An-Nur surat ke-24 ayat 36, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi buyuti adinallahu an turfa wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil huduwi wal asal." Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan. Jadi kalimat ini sifatnya umum, semua masjid itu ya dimuliakan oleh Allah. Tapi nanti ada masjid yang tidak dimuliakan. Masjid yang dibangun karena satu perselisihan, itu tidak dicintai oleh Allah. Maaf ya, mamanya memisahkan diri antar golongan, bikin masjid itu sebetulnya kurang dicintai oleh Allah yang seperti itu. Dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Ada pengertian dari maksud dalam ayat di atas. Masjid diperintahkan untuk satu, ditinggikan. Siapa? Yaitu Allah diagungkan di dalamnya dan masjid tersebut dibangun. Dan masjid itu dibangun itu dalam maksud untuk meninggikan kalimat Allah. Li kalimatillah. Kemudian yang kedua, disebut nama Allah, yaitu di dalam masjid Allah itu ditauhidkan, juga dibacakan
Quran. Jadi kalau di masjid itu jangan sampai berbuat kesyirikan dari dalam masjid tapi melakukan perkara-perkara yang sifatnya syirik. Allah itu harus ditauhidkan di dalam masjid. Kemudian yang ketiga, berzikir kepada Allah pada setiap pagi dan petang. Maksudnya dilaksanakan sholat subuh dan sholat asar. Kalau saya lihat, saya pernah sholat asar di sini banyak juga tuh jamaahnya, karena jarang-jarang Pak masjid yang sholat asarnya itu banyak. Ya, bukan karena banyak pensiunan loh ya. Nanti banyak pensiunan. Karena banyak orang yang sadar bahwa sholat asar itu termasuk bagian dari sholat bardain. Sholat dua yang sholat di antara dua waktu yang dingin. Itu subuh dan asar. Maka kalau bisa, bukan berarti sholat yang lain tidak penting ya. Subuh dan asar ini tidak pernah lepas jamaah. Pegang saja itu. Nanti sholat yang lain gak bakalan lepas. Subuh dan asar. Jadi sikap kita terhadap masjid ini di sini. Kita meninggikan kalimat Allah, kita menyebut nama Allah dengan mentauhidkannya, kita berzikir kepada Allah pada setiap pagi dan petang. Digunakan untuk zikir masjid itu. Ya. Kemudian apa yang perlu dihindari? Hindari sikap berikut terhadap masjid. Nah, dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah hatta yatabaghan nasu fil masajid. Tidak akan terjadi kiamat sampai orang-orang saling membanggakan masjidnya. Maksudnya membanggakan apa? Kayak masjid aku menaranya paling dhuwur loh. Nah, masjidnya aku paling besar loh, tapi jamaahnya sepi. Menara tinggi, suara kemana-mana azannya, tapi yang datang sedikit. Mereka saling membanggakan masjid-masjid mereka dengan kemegahannya, dengan kemewahannya, dengan segala sesuatunya. Yang itu bukan dalam rangka memakmurkan masjid, bukan menularkan ilmu bagaimana cara memakmurkan masjid, hanya bangga-banggaan saja. Ini masjid dengan nilai saldonya sekian ratus juta umpamanya, itu bangga dengan itu, disiarkan kemana-mana. Itu bukan sikap kita terhadap masjid. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, yatabahuna biha tsumma la ya'murunaha illa qalila. Mereka saling membanggakannya, kemudian tidak ada yang memakmurkan melainkan sedikit. Jadi kalau bisa Masjid Nurul Falah ini masjid sudah nyaman Pak, enak sekali itu. Ya, nyaman, saking nyamannya kan sering ngantuk. Saking nyamannya apa-apa, itu bukti kenyamanan. Dan kita upayakan supaya masjid ini bisa makmur. Ya, yang bertanggung jawab untuk memakmurkan masjid ini, nah nanti kita akan bahas apakah takmirnya siapa saja nih. Nah, bagaimana cara memakmurkan masjid? Nah, nanti kita bisa. Saya bukan utusan dari Joko Karyan, bukan ya. Ini saya sedang belajar juga manajemen masjid karena lagi bangun masjid di rumah, insya Allah sudah 75%, tinggal 25% lagi ini. Ya. Maka kita akan jadikan seperti ini. Ya. Bagaimana cara memakmurkan masjid? Yang pertama, masjid itu dimakmurkan dengan bangunannya. Tidak apa-apa Pak, dikasih AC gitu ya, nyaman. Karpet yang empuk, nyaman ya. Terus fasilitas-fasilitas yang ada nggak jadi masalah. Kita bisa memakmurkan dari bangunan. Coba kalau masjid gelap gitu ya, penuh debu, kan nggak nyaman buat sholat itu. Mau datang saja males kan. Tapi kalau masjid bersih, masjid dingin, ya, masjid wangi, fasilitas ada, mau minum nggak harus pulang dulu. Ya. Mau makan, nah kalau mau makan pulang dulu lah. Kecuali disiapkan di sini. Mungkin kalau setiap hari Ahad ya, nah itu ada makan. Jadi masalah seperti itu, bagian dari memakmurkan bangunannya. Ya kita kasih mamanya tempat parkir supaya tidak kehujanan. Ketika kita naruh sendal aman. Nah, itu bagian dari memakmurkan masjid dari sisi bangunannya. Kemudian memakmurkan masjid dengan berzikir kepada Allah, sholat, ya, kemudian tadarus. Ini kan tiap pagi ada tadarus kan. Nah, Masya Allah tuh, kita itu jadikan sebagai bagian dari memakmurkan masjid. Ya.
Baik, siapa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk memakmurkan masjid, ternyata ada orang yang diperintahkan oleh Allah untuk memakmurkan masjid. Makanya ada yang tidak mau untuk memakmurkan masjid. Ada 4 orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan masjid. Ada dalam surah At-Taubah surat ke-9 ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 18, maaf ya. Tadi salah, ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fasa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah satu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi yang bisa memakmurkan masjid itu, yang layak, yang pantas, yang diperintahkan oleh Allah untuk memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kalau nggak iman kepada Allah nggak mungkin datang ke masjid, Pak. Ngapain sholat kalau nggak iman kepada Allah? Makanya kewajiban pertama, syarat pertama orang yang melakukan kewajiban sholat adalah muslim, orang Islam. Karena orang Islam ini harapannya mereka orang yang punya iman. Tapi ternyata tidak semua muslim itu punya iman yang kuat. Sehingga panggilan sekencang apapun, sekeras apapun, kalau memang imannya tidak ada, tidak mungkin datang. Nah, iman ini kan yang mendorong seseorang untuk bisa melakukan amal soleh. Amal itu kan ada amal saja, ada amal soleh. Amal saja ketika kita melakukan sesuatu yang itu kemungkinannya tidak ada kaitannya dengan ibadah. Atau yang kita dorongannya bukan iman. Kalau amal soleh itu syaratnya 2. Yang pertama lillahi ta'ala karena Allah. Orang yang bisa melakukan amal karena Allah itu mesti didasari dengan iman. Maka amalnya menjadi amal soleh. Yang kedua kalau kaitannya dengan ibadah mesti ada tuntunan dari Nabi SAW. Ya. Itu 2 syarat amal soleh. Makanya orang yang pantas untuk memakmurkan masjid hanyalah satu, orang yang beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Berarti bukti Pak, panjenengan datang ke sini itu karena iman kepada Allah dan hari akhir. Pak maaf ya, kita transaksi dengan manusia menggunakan uang. Nanti kalau sudah kita keluarkan uang, kita akan mendapatkan barang apa yang kita butuhkan kan. Kalau panjenengan butuh sembako, datang ke toko sembako, ya beli beras, beli minyak, beli telur, beli ini dan sebagainya. Habis berapa? 300.000, dapatlah itu. Ada lagi orang yang mungkin butuh pakaian, ke toko busana, dia keluarkan uang 300-400.000, belilah pakaian, pulang bawa pakaian. Tapi ada orang yang bertransaksi dengan Allah. Yang bertransaksi dengan Allah ini kan tidak mendapatkan seperti tadi. Kita bertransaksi dengan Allah, tiba-tiba pulang dapat sembako, kan gak mungkin. Tiba-tiba pulang bawa pakaian itu juga tidak mungkin. Makanya orang yang bertransaksi dengan Allah itu bukan cuma dengan uang, dengan iman. Kenapa? Karena tidak langsung mendapatkan seperti kita bertransaksi dengan manusia. Kalau dengan manusia kan saya beli ponggol dapat ponggol, saya beli kupat dapat kupat, saya beli baju dapat baju, kan begitu. Tapi saya mau beli surga, itulah. Itu namanya kita bertransaksi kepada Allah. Ya Allah, saya akan titipkan uang ini ke masjid. Kita nggak dapat apa-apa kan? Dapatnya apa? Pahala. Nah nanti pahala larinya kemana? Surga. Tapi kan nggak kelihatan. Kenapa kita bisa begitu yakin? Karena ada iman. Makanya pantas yang pertama kali diperintahkan oleh Allah untuk memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan datang ke masjid itu menunjukkan itu, Pak. Menunjukkan keimanan kita kepada Allah. Benar-benar orang yang mau datang ke masjid karena keimanannya, ini yang bisa memakmurkan masjid. Kemudian yang kedua, yang mendirikan sholat. Ya tentulah kita datang ke masjid untuk apa? Sholat. Dan dorongannya benar-benar iman. Beda ya, umpamanya saya sholat Pak, tapi sholat saya nggak pernah di masjid, paling Jumatan.
Ya, kalau ke masjid, selainnya enggak, benar-benar enggak, di rumah saya sholat, boleh enggak? Sebagian ulama tidak memperbolehkan, karena mereka menganggap sholat fardu itu wajib hukumnya dilakukan di masjid, kan begitu. Nah, tapi sah apa tidak? Sah, karena rukun syaratnya terpenuhi. Tiba-tiba sore jam 5 mertua datang, saya mau nginep di sini 2 hari. Kepikiran nih, anggar maring masjid isin ge. Maka saya datang ke masjid. Itu dorongannya apa? Mertua, ya bukan iman. Yang seperti ini baru amal, belum amal soleh. Mertua nambah, kayong enak nih kene ya, seminggu. Wah, akhirnya jadi terus ke masjid. Mungkin diawali dari seperti itu, Allah akan lecutkan iman kita tuh. Didorong dulu, didatangkan orang yang bisa menjadikan kita mau melakukan sesuatu yang awalnya kita tidak mau melakukannya. Ternyata seminggu nambah lagi, enak di sini, mau sebulan. Lama-lama kita ke masjid bukan karena mertua, karena Allah, merasa nyaman. Ternyata sholat jamaah itu nyaman. Makanya yang kedua, orang yang melakukan atau mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Sholat dan zakat ini beriringan, Pak. Beriringan. Dan orang yang sudah memiliki kewajiban berzakat dan dia tidak mau mengeluarkan zakat, maka para ulama menyebut dia merampok hartanya Allah. Dia mencuri hartanya Allah. Ada hak punya fakir miskin, ya. Ada hak punya ibnu sabil, punya amil, punya gharim, punya mu'alaf gitu. Tapi dia tidak dikeluarkan, dimakan oleh dirinya sendiri, maka Allah akan mengancamnya itu. Ya, sahabat yang paling semangat untuk menumpas orang-orang yang tidak mau membayar zakat adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena selalu digandengkan dengan sholat. Kemudian yang keempat, orang yang tidak takut kepada siapapun selain Allah. Jadi inilah 4 orang yang punya kewajiban untuk memakmurkan masjid. Atau kalau kita pakai mafhum mukhalafahnya, kalau kita mau datang ke masjid, maka kita akan mendapatkan 4 kriteria ini, Pak. Kalau kita mau datang ke masjid, Allah pasti akan jadikan kita orang beriman. Allah akan jadikan kita orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat jika kita memang sudah punya kewajiban untuk menunaikannya. Minimal fitrah, kalau memang zakat mal tidak punya, ya, tidak punya kewajiban maksudnya. Kemudian kita akan dijadikan oleh Allah orang yang tidak pernah takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, jadi Pak, kalau kita sudah sampai ke masjid, kita dapat ini nih, termasuk orang yang memakmurkan masjid. Insya Allah kita akan dimakmurkan oleh Allah hidupnya. Amin. Salah satu keutamaan memakmurkan masjid dari Abu Umamah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatuhu." Siapa yang berangkat ke masjid yang ia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan atau mengajar kebaikan, ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Ini setelah ini kita dapat pahala haji, Pak. Ya. Niat kita kan mau mencari apa nih? Belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, sama antara yang ngomong dan yang mendengarkan. Ya. Sama mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya, walaupun belum pernah berangkat haji. Tapi tidak kemudian pulang dari sini saya udah haji gitu, nggak usah ya. Nggak mungkin dipanggil Pak Haji juga. Jadi sudahlah. Nah, ini hanya perumpamaan untuk menyemangati kita kalau di masjid itu cari banyak kebaikan, ya. Dan ajarkan kebaikan kepada orang lain. Tidak harus dengan ta'lim yang model seperti ini, mungkin hal-hal sederhana. Kita diskusi kecil, ya, menyampaikan sesuatu, itu juga bagian dari ini, Pak. Yang penting niatnya tuh. Siapa yang berangkat ke masjid yang ia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan. Datang ke masjid itu pengen tahu manajemen masjid ini gimana ya. Kemudian pengurusnya menyampaikan begini, itu juga bagian dari itu, Pak. Karena sifatnya umum, tidak harus
ad-din. Ya. Apa saja yang kemudian bisa didapatkan kebaikan dari masjid, itu bisa memperoleh pahala haji yang sempurna. Ya. Maka jangan eman-eman kalau kita memang punya ilmu tentang kemasjidan, ya, atau ilmu yang lainnya yang bisa disampaikan di masjid, sampaikan saja. Dan kita setiap datang ke masjid ada keinginan untuk mendapatkan kebaikan. Nah ini sampai nih pada bolehkah anak kecil memakmurkan masjid? Kalimat saya bukan bolehkah anak kecil datang ke masjid, bukan, ya. Tapi memakmurkan masjid. Kadang ada di antara kita mungkin yang menganggap anak-anak itu ganggu tok, gitu. Kadang begitu ya, bikin kita berisik gini dan sebagainya. Nah, kita bisa ini masuk pada ranah fikih ya. Kalau fikih itu nanti banyak pendapat para ulama. Nah, saya ambil yang paling umum, gitu ya. Jadi bolehkah anak kecil memakmurkan masjid? Yang pertama, membawa anak ke masjid hukum asalnya dibolehkan. Matur nuwun, masya Allah. Jadi membawa anak ke masjid hukum asalnya dibolehkan. Hukum asalnya loh Pak. Nanti ada ilatnya. Apa itu yang menjadikan anak-anak tidak diperbolehkan? Nanti ada ya. Ini banyak dalil ya. Yang ditujukan ketika pada zaman Nabi SAW anak-anak hadir di masjid. Dari Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan kami. Lalu Hasan dan Husain, berarti cucunya ya, radhiyallahu anhuma, datang ke masjid dengan memakai gamis berwarna merah, berjalan dengan sempoyongan, maksudnya jatuh bangun karena masih kecil kan. Bilang geser kanan, geser kiri. Lalu Rasulullah SAW turun dari mimbar masjid dan menggendong kedua cucu tersebut dan membawanya naik ke mimbar. Lalu bersabda, Maha benar Allah bahwa harta dan anak-anak itu adalah fitnah, ujian. Jadi Nabi lagi khutbah, datang cucunya, kemudian diambil, dan itu disampaikan, Maha benar Allah bahwa harta dan anak-anak itu adalah fitnah atau ujian. Aku melihat kedua cucuku ini, aku tidak bisa bersabar. Lalu Rasulullah kembali melanjutkan khutbahnya. Jadi khutbah boleh nggak Pak dijeda? Boleh, asal tidak mengurangi dari rukun dan syarat berkhutbah. Ya. Ini Nabi menjedanya tuh, ya. Dan menyampaikan seperti itu. Kemudian yang kedua, membawa anak ke masjid hendaknya diniatkan untuk melatih sholat. Ya. Jadi kalau kita memang membawa anak ke masjid, ada niat untuk melatih dia mencintai masjid. Mencintai masjid salah satunya adalah melakukan sholat. Ini dari kakeknya Amir bin Su'aib, Rasulullah SAW bersabda, Muru auladakum bis sholat wa hum abna'u sab'ina sinin. Watribuhum alaiha wa hum abna'u ashri sinin. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika usianya 7 tahun. Jadi kalau sudah 7 tahun, kewajiban orang tua itu adalah memerintahkan sholat. Kalau kita tidak pernah memerintahkan itu, kita akan ditanya oleh Allah nanti Pak. Udah sholat belum? Perintah. Yang 7 tahun itu diperintah, bukan dipaksa, diperintah. Ya. Kemudian, dan pukullah mereka ketika usianya 10 tahun. 10 tahun belum mau, pukul. Oh berarti Islam mengajarkan kekerasan. Pukul yang dimaksud adalah pukulan yang tidak menghinakan dan menyakitkan. Di bagian yang tidak menghinakan dan tidak menyakitkan. Ya. Untuk mengingatkan, kamu sudah besar, ya, sholat. Dan pisahkanlah tempat tidurnya. Kalau sudah 10 tahun, kita punya anak laki-laki dan perempuan, pisahkan kalau bisa. Ya, jangan dicampur. Ini Syekh Ibnu Bas, ya, bin Bas, ini terkenal ya, karena beliau termasuk ulama mutaakhirin. Dan setiap hari beliau membuat kurang lebih sekitar 800 porsi untuk makan gratis. Ini orang Mekah ini Pak. Beliau sudah meninggal dunia dan dilanjutkan oleh anaknya. Tiap hari itu Pak, 800 porsi minimal. Dianjurkan bahwa disyariatkan untuk membawa anak-anak ke masjid jika usia mereka 7 tahun atau lebih. Jadi beliau mengatakan kalau usia 7 tahun boleh dibawa ke masjid.
Dan boleh dipukul jika usianya 10 tahun, karena dengan membawanya ke masjid, ia akan terbiasa sholat dan mengetahui cara sholat. Minimalnya dia akan tahu gerakannya. Sehingga ketika ia balik, dia sudah paham cara sholat dan terbiasa sholat bersama saudaranya dari kaum muslimin. Jadi kalau bisa 7 tahun ke atas, sudah tamyiz namanya. Sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi memang kebutuhan anak itu, kalau saya lihat Pak, kebutuhan anak itu dua. Yang pertama main, yang kedua jajan. Itu kebutuhan anak itu tuh. Jajan seneng, dimakan atau tidak Pak nggak tahu. Tapi kalau ada orang jualan mesti beli. Masalah dimakan atau tidak itu memang kebutuhan anak gitu. Tinggal kita arahkan saja. Kecil-kecil sekali. Membawa anak ke masjid tidak diperbolehkan jika bisa menimbulkan gangguan. Nah ini juga perlu diperhatikan. Kalau kita orang tua yang membawa anak ke masjid, berarti kita punya tanggung jawab untuk melakukan hal ini, begitu loh. Ya, termasuk nanti soft-softnya itu memang diatur di dalam fikih. Kalaupun kemudian kita mau menyatukan mereka dan itu membuat gaduh, mending diapit oleh orang tuanya. Bawa saja di samping kita. Tapi posisi kita tidaklah di belakang imam, karena kata Nabi, orang yang berada di belakangku adalah orang dewasa dan cerdas. Orang yang belakangku adalah orang dewasa dan cerdas. Di belakangnya lagi orang dewasa dan cerdas. Itu perintahnya Nabi begitu. Makanya kalau anak kita dibawa mungkin sebelah sana gitu ya. Nah, tidak persis di belakangnya. Barangkali imam batal, nah ini bisa menggantikan imamnya. Baik. Langsung saja tuh. Maka yang termasuk bagian dari gangguan dari anak-anak harus dihindari dan harus dihilangkan. Para ulama mengatakan anak-anak yang memiliki sifat-sifat berikut tidak boleh dibawa ke masjid. Atau kalau mau dibawa diedukasi dulu, di-prepare dulu ya. Belum bisa diatur dan dipahamkan. Berarti belum mumayyiz ini, masih bayi lah, gitu ya. Belum tahu. Kemudian melakukan al-abas, bermain-main ketika sholat. Masih bercanda-canda, makanya harus diapit kalau bisa itu sama kita. Kemudian bersuara dan menimbulkan tashwish. Tashwish itu bisingan, gaduh, ya. Nah, terlalu kecil, masih balita, apalagi nggak pakai pampers, bisa ngompol kemana-mana. Ini juga sebisa mungkin dihindarkan. Ya. Menghindari itu bukan berarti tidak boleh, Pak. Selama kita bisa mengedukasinya, memprepare-nya, silakan. Ya. Silakan. Yang penting saya punya punya istilah, semakin berat ujian dalam ibadah, semakin besar pahalanya. Kalau anak-anak itu bagian dari ujian, karena Nabi juga mengatakan hal yang sama, anak-anak itu memang bagian dari ujian. Ada imam lagi ngimami, anak berisik bisa keganggu dan lupa tuh. Ujian bukan? Ujian. Atau lupa rokaat, bocah mikir berisik teman rokaat pira ya. Bisa jadi seperti itu. Ini ujian, Pak. Kalau kita bisa mengendalikan ujian itu pahalanya besar juga. Maka para orang tua yang membawa anak, silakan kita bisa memberikan edukasi kepada mereka sebelum ke masjid. Kalau usia-usia segini, TK, SD itu sudah mumayyiz mereka itu. Ya. Sudah bisa diberikan pemahaman. Ini ada gambar nih. Ada yang kenal nggak? Siapa itu? Bagaimana cara agar mereka tertarik ke masjid dan tetap dapat menjaga kekhusyuan sholat? Buatlah masjid ramah anak. Masjid yang ramah anak. Itu ada yang hadir nggak nih? Ada. Siapa itu? Itu pegang apa itu? Ya. Buatlah masjid yang ramah anak. Seperti apa masjid ramah anak? Desain dan tata letak yang menarik. Mungkin ada space khusus untuk anak-anak, Pak. Di bagian mana program edukasi dan kegiatan kreatif, silakan. Kalau memang ada kegiatan-kegiatan yang mengedukasi mereka, mungkin kerajinan tangan ya, apa saja yang mungkin latihan khitobah, ya, terserah itu nanti bisa kolaborasi dengan orang tua dan pendidik. Orang tua yang mampu untuk bisa memberikan sesuatu pada mereka, ikutkan. Oh, ada guru kreatif nih, pendongeng mamanya, hadirkan, gak jadi masalah itu.
Kemudian membiasakan anak-anak datang ke masjid, ya dengan seperti ini ikut kajian, duduk, ya bolak-balik nggak jadi masalah. Ujian bagi penceramahnya juga, itu kan nggak jadi masalah kan. Kemudian membuat masjid nyaman bagi anak-anak, ini sudah sangat nyaman. Tadi mungkin banyak, kalau anak-anak kan tadi suka jajan tuh, yang datang ke masjid 10 anak pertama dapat jajan ini umpamanya, itu bisa tuh seperti itu. Kemudian nanti yang sholatnya tertib dapat, itu bisa dibuat seperti itu. Kemudian memperhatikan kebutuhan anak. Kebutuhan anak itu main. Ada area untuk bermain yang tidak harus lari-lari. Mungkin balok-balok, puzzle-puzzle Islami, itu tuh banyak itu. Ya, mereka sibuk dengan itu. Masang rukun Islam, rukun iman, ya. Itu banyak Pak. Sekarang yang seperti itu, tinggal siapkan sepisnya saja. Ini memang lagi tak rancang di masjid saya nanti supaya termasuk perpustakaan. Ya kasih dongeng-dongeng Islami. Anak-anak yang sudah bisa baca itu senangnya luar biasa itu. Ketika disodorkan buku-buku bergambar yang menarik. Kalau bisa ensiklopedia yang mahal sekalian tuh. Yang satu paket 2.500.000. Itu sekalian mereka untuk bisa menjaganya. Pengetahuannya banyak, menarik itu Pak nanti. Kemudian menyikapi anak dengan lemah lembut. Jadi kalau ada anak yang berisik, ada yang ini, jangan kita berlaku seperti security. Aja teka maning maring masjid. Ya, jangan begitu ya. Nanti kapok mereka. Gak datang lagi ke masjid gimana? Kita kan nanti mati juga. Siapa yang akan meneruskan kita? Mereka Pak. Maka ya kalau di bayangan saya itu masjid, semua masjid bisa ramah anak luar biasa. Ya. Kalau masjid ramah manula itu biasa Pak. Ya. Terus masjid ramah dengan orang-orang yang sepuh-sepuh itu memang sudah hampir semuanya seperti itu ya. Kasih kursi, kasih ini, biasanya begitu ya. Saya kemarin, maaf ini saya tambahkan sedikit. Saya kemarin ke Cilegon, Banten. 2 hari di sana. 2 malam, 2 hari. Ya 3 hari, 2 malam. Di saudara. Saya dulu pernah di sana tahun 1996. Ada masjid hancur. Karena masjid itu jadi persengketaan. Dibakar. Kemudian dibuat untuk nyembelih anjing. Itu di daerah Beber ya. Masya Allah. Dulu pakai papan Pak. Dan salah satu yang mendirikan itu adalah Ami, paman saya itu. Pakai papan, dibersihkan, buat sholat. Sekarang Masya Allah, makmurnya itu. Makmur sekali. Ya, kemarin kita mandi di sana. Saya kebayang dulu ketika masih papan-papan. Belajar tajwid di situ. Belajar fikih di situ. Dan orangnya hanya 10, 12. Sekarang subuh saja bisa lebih dari 10 soft. Subuh bisa lebih dari 10 soft. Dan yang uniknya rata-rata muda yang sholat jamaah. Itu di Cilegon, Banten. So kapan-kapan mampir sana ya. Namanya Masjid Asy-Syuhada. Ya. Asy-Syuhada. Banyak itu jamaahnya, makmur itu jamaahnya. Ya. Insya Allah. Jadi buatlah masjid yang bisa benar-benar makmur, karena harta ada yang kita titipkan di sini. Pikiran ada yang kita titipkan di sini. Tenaga ada yang kita titipkan di sini. Kalau tidak makmur, eman-eman. Dan inilah tugas kita bersama untuk memakmurkan masjid. Wallahu a'lamu bissawab. Siapa ya dimakmurkan oleh Allah dengan memakmurkan masjid ya. Barangkali ada yang mau disampaikan? Silakan. Ya, Mas. Assalamualaikum.
dalam. Ya. Mesti dikunci gitu ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah. Yang pertama kita husnudon dulu ya. Nah, kita nggak boleh suudon. Kita husnudon dulu kepada pengurus yang mengunci masjidnya. Ya. Kenapa? Mungkin punya banyak pengalaman. Kalau dibuka ada yang hilang ini, ada yang hilang itu. Mungkin pernah terjadi seperti itu, ya. Atau mungkin hal-hal yang lain lah ya. Sudah menjadi kesepakatan di masyarakat sekitar jam sekian saya tutup ya, saya kunci ya. Nah, karena kita bukan orang situ, kita tidak tahu kesepakatannya. Jadi yang pertama memang dikedepankan husnudonnya saja dulu. Ya. Kenapa? Karena itu tetap tempat yang baik. Sekalipun kita mungkin merasa loh, saya kan mau ibadah nih, kenapa kok nggak diberikan waktu yang cukup? Ya, padahal kan ini rumah Allah, gitu ya. Jadi satu, utamakan husnudon. Yang kedua, kalau bicara masalah masjid, memang seharusnya masjid itu selayaknya, begitu ya. Masjid itu bisa digunakan setiap saat. Mau siang, mau malam, mau pagi, mau sore, itu bisa bisa digunakan oleh seorang muslim ya, setiap saat. Kenapa? Karena kita bisa mencari solusi di masjid itu. Dan problematika di masyarakat kita, tidak semua ya masjid itu punya manajemen yang bagus, terutama dalam melayani jamaah. Ya. Sehingga hal-hal seperti ini masih sering dijumpai oleh kita. Padahal maaf ya, masjid itu tanahnya tanah wakaf, bangunnya gotong royong, ya minta ke sana kemari, ya mungkin proposal, ya seperti saya juga proposal ke sana kemari. Begitu jadi, gak boleh buat sholat lama-lama umpamanya. Kayaknya kurang etis begitu. Nah ini kalau memang kita bisa memberikan satu masukan kepada mereka, ya sampaikan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya. Mungkin ke pengurusnya langsung, maaf Pak ini barangkali bisa belajar manajemen masjid yang lebih bagus supaya kaum muslimin yang lainnya langsung ngerti apa dan sebagainya. Ya sudah, kita kan sifatnya menyampaikan, ya, tidak memaksakan diri. Itu Mas. Jadi yang pertama kita husnudon saja dulu. Ya, kemudian yang kedua ya kita harus menyadari barangkali itu mungkin kesepakatan di lingkungan masjid itu. Yang ketiga mencoba untuk memberikan masukan kepada mereka. Ya, supaya bisa belajar manajemen masjid yang baik. Wallahu a'lam. Ya. Itu sudah Isya ya. Baik. Mudah-mudahan saya berharap betul siapapun kita bisa memamurkan masjid dimanapun kita berada. Karena tidak selalu Pak ya, kita walaupun sudah sepuh kayaknya pengen terus di sini, pengen meninggal di Mejasem ini. Belum tentu loh, barangkali Allah takdirkan kita bisa pindah ke satu tempat, di sana dipasrahi masjid. Kan menjadi kewajiban kita untuk bisa memakmurkannya. Wallahu a'lam, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.